Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ibadah kita pada Minggu pagi hari ini tanggal 18 Oktober 2020, kami akan menyampaikan warta jemaat untuk kita sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, selamat melaksanakan ibadah Minggu di keluarga rumah tangga masing-masing. Semoga pelaksanaan ibadah kita ini tetap hikmat. Kita dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan rasa sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini tanggal 18 sampai 24 Oktober 2020. Bagi warga jemaat yang ingin dikunjungi saat ulang tahun kelahiran atau pernikahan, dapat menghubungi pendeta pelayanan atau BPH Majelis GKI Sinar Kasih dengan nomor yang terdapat dalam berita jemaat masing-masing. Yang ketiga, diucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang disampaikan sepanjang minggu yang sudah dilalui. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan nama, nominal atau belum tercantum dalam berita keuangan dalam berita jemaat, dimohon untuk dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih atau menghubungi bendahara Majelis Jemaat. Yang keempat, Bapak Ibu dan seluruh jemaat Sinar Kasih dapat pula menyampaikan ucapan persembahan syukur melalui rekening BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih di Bank BRI dengan nomor rekening 7600010040345333 atau disampaikan di kotak kolektor di samping Pastori 2 atau diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat pada hari kerja pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memulai ibadah kita pada Minggu pagi ini tanggal 18 Oktober 2020. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GKI Sinar Kasih dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemik. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Kita nyanyikan 2 kali, dan pada saat pengulangan yang 2 kali, mohon jemaat dipersilahkan untuk berdiri.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali.
pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umat ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kukatakan ini akan kau lakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang Kau beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang Kau kasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudingi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian perbacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus
diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Amin. Tak usah ku takut.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Karena begitu besar kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu bagi hidup kami dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk hari ini yang masih Engkau percayakan bagi kami. Untuk kami melayani Tuhan, untuk kami memenuhi panggilan Tuhan, untuk kami bersekutu, memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Teristimewa ketika kami bersama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengimani Tuhan akan menolong setiap kami untuk dapat memahaminya. Terlebih-lebih di dalam kami melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berperikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Saudara-saudara sekalian, fakta yang sering kita lihat atau bisa jadi kita sendiri pernah bahkan sedang mengalaminya, bahwa tidak semua maksud baik atau perbuatan baik itu direspon dengan baik pula oleh pihak lain. Dalam konteks nas kita, hal itu terjadi dan dialami sendiri oleh Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan, Yesus datang dan hadir membawa misi kebaikan bagi setiap orang. Ia mendidik, mengajar, menasehati, membimbing, menegur, supaya yang bengkok menjadi lurus,
yang tersesat dapat kembali ke jalan yang benar. Yesus menginginkan keselamatan yang daripadanya dirasakan dan dialami oleh semua orang. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menjalankan misinya, memperbaiki yang keliru, meluruskan yang bengkok, salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya di Yerusalem justru datang dari para pemuka agama Yahudi. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai pasal 22 ayat yang ke-14 sebelum nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, di sana Tuhan Yesus menegur para tokoh Yahudi dengan menggunakan 3 buah perumpamaan secara berturut-turut. Pertama, melewati perumpamaan tentang 2 orang anak. Itu dapat kita lihat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Melalui perumpamaan ini, para pemimpin Yahudi yang digambarkan sebagai anak ditegur karena tidak melakukan kehendak bapaknya. Yang kedua, dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap yang jahat, itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Mereka digambarkan sebagai penggarap itu. Lalu yang ketiga, melalui perumpamaan tentang pesta perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja, itu dapat kita lihat dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Mereka digambarkan sebagai undangan yang menolak panggilan raja, sehingga mereka kemudian dihukum. Saudara sidang jemaat Tuhan, teguran yang Tuhan Yesus sampaikan bukannya membuat mereka menyesal, sadar dan bertobat, tetapi sebaliknya justru membuat mereka menjadi marah dan sangat benci kepada Yesus. Bapak Ibu dapat lihat hal itu dalam Matius pasal 21 ayat 45 sampai ayat 46. Dan dalam nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, kita melihat bagaimana mereka berusaha menyerang balik, menjerat Tuhan Yesus. Mereka membawa orang-orang Herodian yang sangat pro pemerintahan Romawi. Mereka merancang sebuah pertanyaan yang bertujuan membuat Tuhan Yesus terpojok. Bahkan mereka berusaha agar Tuhan Yesus bisa ditangkap karena perkataannya sendiri dan kemudian dihukum. Saudara-saudara, mereka begitu yakin bahwa Tuhan Yesus akan terjebak dengan sebuah pertanyaan jebakan yang telah mereka rancang. Mereka begitu bersemangat ingin menempatkan Tuhan Yesus pada posisi yang terjepit dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Diperbolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi memiliki dampak yang begitu besar. Jika Tuhan Yesus menjawab boleh, maka dia akan dihina dan dicemooh orang banyak karena dianggap memihak penjajahan Romawi. Tetapi jika Tuhan Yesus menjawab tidak boleh, maka dia akan ditangkap karena memberontak terhadap kebijakan pemerintahan Romawi. Saudara sidang jemaat Tuhan, kita lihat dalam nas kita ayat yang ke-16. Ketika mereka memulai rencana jahat yang sudah dirancang dengan matang, pertanyaan yang mereka ajukan dimulai dengan sebuah sanjungan, pujian manis kepada Yesus. Namun Bapak Ibu jemaat sekalian, sanjungan pujian yang disampaikan
itu tidaklah tulus. Karena apa yang mereka katakan itu hanyalah sebuah strategi untuk menjerat Tuhan Yesus. Pujian yang mereka sampaikan itu bukanlah bersumber dari iman yang benar. Ini jelas merupakan tindakan yang munafik. Mereka mengatakan dan memuji bahwa Yesus tidak takut pada siapapun. Tetapi sebetulnya tujuan mereka adalah supaya Yesus berani mengucapkan sesuatu yang menentang pajak atau pemerintahan Romawi. Dan supaya Tuhan Yesus ditangkap dan dihukum. Saudara-saudara, sebagai yang Maha Kuasa, dikatakan dalam ayat 18 nas kita, di sana dikatakan dalam ayat 18a, Tuhan Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Apa maksud dan tujuan mereka mengajukan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar? Dan dalam ayat 18b, di sana dengan keras kembali Tuhan Yesus menegur mereka di hadapan orang banyak dengan berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Yesus di sini menyebut mereka sebagai orang-orang munafik karena tampaknya mereka adalah orang yang percaya ketika mereka memuji Yesus. Namun sesungguhnya pujian itu hanyalah cara untuk menjebak Tuhan Yesus. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, maksud dan tujuan jahat mereka kembali digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kebaikan. Momen itu dipakai Tuhan Yesus untuk mendidik dan memberi sebuah pengajaran baru bagi mereka. Dengan penuh hikmat dan kuasa, Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan mereka. Kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Di sana Tuhan Yesus meminta untuk menunjukkan kepadanya mata uang yang dipakai untuk membayar pajak. Dan dikatakan mereka pun membawa suatu dinar kepada Yesus. Saudara-saudara, untuk kita ketahui bersama bahwa ketika raja atau kaisar yang terpilih pasti akan membuat koin bergambar dirinya sebagai tanda dialah yang berkuasa di wilayah itu. Kemudian di dalam ayat 20 nas kita, Tuhan Yesus bertanya kepada orang banyak sambil menunjukkan koin itu. Gambar dan tulisan siapakah ini? Dan secara serentak mereka menjawab gambar dan tulisan Kaisar. Berdasarkan jawaban orang banyak itu, Yesus memberi jawaban yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh semua orang, termasuk orang Farisi dan orang Herodian yang ingin menjebaknya. Yesus katakan dalam ayat 21 nas kita, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudara, melalui jawabannya Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, baik orang Farisi, orang Herodian, orang banyak yang ada pada saat itu, kita semua yang hidup pada saat ini punya kewajiban untuk negeri dimanapun ia tinggal. Dan sebagai ciptaan Allah, manusia juga punya kewajiban kepada penciptanya. Kata wajib mau menjelaskan bahwa penghormatan kepada pemerintah dan ketaatan kepada Allah harus sungguh-sungguh dilakukan. Dengan demikian setiap orang harus menunjukkan kepatuhan kepada Allah
dengan segenap hidupnya, dan kepatuhan kepada pemerintah sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mendengar jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus, mereka yang membencinya dan yang sudah merancang rencana jahat terhadap Yesus menjadi terheran-heran. Lalu mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan membawa sebuah pemahaman baru tentang memberi melalui didikan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan. Saudara sidang jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh gereja bernama Martin Luther menyebutkan bahwa orang Kristen berada di dalam dua kerajaan, kerajaan sorga dan kerajaan dunia, dalam hal ini negara. Namun bukan berarti kedudukan kerajaan itu memiliki kedudukan yang sama. Bahkan kerajaan kaisar tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Allah. Sebagai warga negara yang baik, maka kita harus taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Itu dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang pertama. Negara adalah alat Tuhan yang memiliki fungsi memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara akan dapat menyelenggarakan maksud Tuhan bila ada ketaatan rakyat di dalam membayar pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak yang dipungut dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk pembangunan, sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak di sini merupakan suatu cara mencapai keadilan dan kesejahteraan. Karena itu selayaknya lah sebagai orang Kristen kita diingatkan untuk taat di dalam membayar pajak. Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita manusia juga adalah gambar Allah yang telah dibaharui di dalam diri Yesus Kristus. Allah adalah penyelenggara dan pemelihara kehidupan kita, sehingga kita bersama patut untuk memuji dan menyembahnya. Karena kita adalah gambar Allah, maka kita wajib memberikan yang seharusnya kepada Allah. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, kita semua akan dimampukan untuk mempersembahkan segenap kehidupan kita ini secara totalitas. Harta dan kekayaan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kepada pemerintah kita taat aturan untuk memenuhi apa yang menjadi bagian kita, yaitu salah satunya dengan membayar pajak. Terlebih kepada Tuhan yang adalah empunya hidup kita, kita mesti harus lebih taat memenuhi apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi perintah, dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian akhir dari renungan ini, saya mengajak kita semua untuk mengikuti keteladanan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan bagi kita pada hari ini. Ketika kebaikan yang Ia lakukan dibalas dengan kejahatan, maka Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk melakukan, untuk menyatakan kebaikan dalam setiap keadaan dan dalam setiap suasana. Kiranya Tuhan Yesus
menolong setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita bersama-sama kembali akan diberkati dengan puji-pujian dari grup Putri Sion dengan judul Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Kepada grup Putri Sion kami persilahkan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Allah bertata di atas pujian. Biarlah segala yang bernapas puji Tuhan dan nyatakan kasih Tuhan bagi sesama. Segala puji syukur bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, dipuja dan disembah. Haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu ya Allah Bapa di sorga, untuk kembali menyatakan terima kasih dan syukur kami. Karena kami boleh bersama-sama mendengar akan kebenaran firman-Mu. Roh kami penurut,
tetapi daging kami lemah ya Tuhan. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan di dalam kami melakukan perintah-perintah-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Biarlah kami dapat menjadi berkat bagi siapapun dimanapun kami tinggal dan berada. Dan biarlah kami terus meneladani sikap dan tindakan Tuhan untuk terus menyatakan kebaikan, baik ataupun tidak baik waktunya. Sehingga semakin banyak orang diberkati melalui hidup kami, melalui firman Tuhan yang boleh kami perlihatkan kepada mereka melalui kehidupan kami dan juga melalui pelayanan dan pekerjaan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, dimanapun saat ini mereka tinggal dan berada, dan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun yang saat ini sedang terjadi dan yang sedang mereka alami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berilah kepada mereka kekuatan ketika mereka lemah. Berilah penghiburan kepada mereka ketika mereka berduka. Berilah semangat yang baru kepada mereka yang letih lesu. Berilah pengharapan yang sungguh kepada mereka ketika mereka berputus asa dan kehilangan harapan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun terus diteguhkan oleh Tuhan dalam iman dan harap. Biarlah mereka selalu memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, terus mau andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena Tuhan adalah Sang Gembala yang baik, yang mengasihi umatnya di segala musim dan waktu, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan mengasihi kami anak-anak-Mu. Dan biarlah dengan kami memahami hal yang demikian, kami terus percaya, terus berpengharapan, dan mau terus andalkan Tuhan. Rumah tangga jemaat-Mu, pasangan hidup mereka, anak-anak yang mereka kasihi, biarlah terus diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, baik yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, kuasa Tuhan tidak kurang untuk dapat memulihkan dan menyembuhkan mereka. Karena itu Tuhan, kami berseru memohon belas kasihan-Mu, lawatan dan jamahan tangan kasih-Mu bagi mereka yang sakit, sehingga atas perkenan Tuhan mereka boleh sembuh pulih, sehat, dan dapat kembali berkumpul dengan anggota keluarga yang begitu mengasihi dan menyayangi mereka. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk pelayanan gereja-Mu, teristimewa di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Mohon Tuhan Engkau menolong seluruh gereja-Mu dimanapun mereka melayani, untuk diberikan semangat, untuk dengan sungguh-sungguh bekerja sama dengan baik, melayani Tuhan, melayani sesama. Dan biarlah kasih Tuhan boleh dialami dan dirasakan oleh setiap orang dalam kondisi yang bagaimanapun, melalui pelayanan yang dapat dilakukan oleh gereja-Mu, oleh hamba-hamba-Mu. Berilah kesehatan dan kekuatan untuk kami semua yang tetap dengan kasih, dengan kesetiaan melayani Tuhan. Dan biarlah dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan,
kami terus menyatakan kesetiaan dan kasih kami untuk melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini COVID-19 masih melanda dunia, juga Indonesia dan Kalimantan Tengah. Satu kerinduan dan harapan kami bersama, agar keadaan seperti ini akan segera berlalu. Kami merindukan Tuhan, agar suasana normal terjadi seperti sedia kala. Karena itu Tuhan, di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakberdayaan kami hanya menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau dapat diandalkan, karena Engkau dapat dipercaya, karena Engkau berkuasa atas langit bumi beserta dengan seluruh isinya. Awan yang hitam yang sedang melanda dunia saat ini, dengan adanya COVID-19 kami percaya akan segera berlalu, karena kuasa pertolongan Tuhan dan karena kasih Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk tim kesehatan, pemerintah yang sedang berjuang keras dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Berilah kepada mereka semua kesehatan ya Tuhan, semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Berkatilah seluruh keluarga mereka, dan biarlah Tuhan terus menyatakan yang terbaik untuk hidup rumah tangga mereka. Kami bersyukur, berterima kasih, dan ikut merasakan sukacita di dalam Tuhan. Karena sepanjang minggu ini ada begitu banyak jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah kesukacitaan yang sampai saat ini masih Tuhan beri, percayakan dan anugerahkan bagi mereka, membawa setiap jemaat Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan, untuk semakin berpengharapan dan percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu, dan untuk terus mau melakukan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan iman kami, dan doa ini kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah bagi kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita pada minggu pagi hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan nas pengantar persembahan kita pada minggu pagi hari ini. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita pada minggu pagi hari ini. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan dari NKB nomor 133, ayat yang pertama hingga pundi-pundi selesai diedarkan.
Syukur padamu ya Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu untuk seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Yesus